Pukul 5 pagi, aku sudah bangun karena teriakan bunda yang sangat menggelegar di seluruh lingkup rumah. Aku pun langsung bergegas mandi, lalu siap-siap menuju sekolah. Setelah sampai di sekolah pun, aku tetap masih merasakan rasa takut, nervous, dan excited. Aku berjalan dengan terburu-buru ke aula, lalu duduk sesuai dengan kelompok PPDB yang sudah ditentukan. Acara pun dimulai, para guru mulai berdatangan, disertai dengan adanya pembukaan dari sang MC dan pembacaan Al-Quran. Seseorang di sebelahku sangat berisik, tentu aku sangat terganggu, sehingga aku mengalihkan pandanganku ke atas panggung. Tanpa disangka-sangka, di atas panggung sana ada seorang laki-laki yang memimpin bacaan Al-Quran. Aku mulai terhanyut dengan kemerduan lantunan Al-Qurannya. Tanpa sadar pun, aku mulai terpaku dan terus tersenyum menatap sang empu. Tak lama, sang empu pun keluar ruangan. Hatiku tidak berhenti bergumam menanyakan, siapa orang itu? Bagaimana bisa suaranya semerdu itu? Kira-kira seperti itulah gumamanku dalam hati. Acara pun dilanjutkan dengan games berkelompok dan akhirnya aku pun mulai mengenal satu persatu anggota kelompokku. Di antara banyaknya anggota di kelompok itu, aku hanya mengingat 2 nama saja, yaitu Alana dan Mika. Aku, Alana, dan Mika pun berjalan menuju kantin untuk makan dan beristirahat sejenak. Tak lama bel pun berbunyi. Aku dan kedua temanku bergegas menuju masjid karena azan asar sudah berkumandang. Entah mengapa azannya sangat merdu dan syahdu. Tanpa basa-basi, aku pun berwudu untuk menjalankan sholat asar berjamaah. Aku sudah menentukan untuk masuk Eskul Rohis karena aku merasa bidangku ada di situ. Ayo kita semua kumpul di tengah, ujar Kak Juan selaku ketua Rohis untuk mempercepat waktu. Hari ini merupakan hari ta'aruf, karena hari ini kita berkenalan satu sama lain. Oke semuanya udah hadir ya, agenda hari ini adalah kalau kata pepatah tak kenal maka tak. Sontak semua anggota menyaut, ta'aruf. Lalu aku dan anggota lainnya pun berkenalan. Sampailah di seseorang yang tidak asing bagiku. Assalamualaikum semua, kenalin gue Nardika Ginandra, biasa dipanggil Dika. Para anak Rohis pun meledeknya. Halo Kak Dika. Aku pun baru menyadari bahwa ialah seseorang yang membaca Al-Quran di acara pembukaan tadi. Suara laki-laki tersebut masih terngiang-ngiang di kepalaku, ditambah lagi dengan parasnya yang tampan. Mika pun terheran karena tanpa aku sadari bibirku tertarik untuk melontarkan senyum yang sangat lebar itu secara tiba-tiba. Oh, itu namanya Kak Dika, ujarku dalam hati. Hari esok pun tiba. Kegiatan hari ini masih tentang demo eskul. Entah mengapa sejak ada Kak Dika, aku senang dan rela untuk berlama-lama rapat di ruang Rohis. Menurutku lumayan juga karena aku bisa mendekatkan diri kepada Allah sembari mendekatkan diri kepada sang empu. Bohong, aku hanya bercanda. Setelah agenda Rohis, aku tidak langsung bergegas pulang, tetapi aku berkumpul dengan kawanku di Eskul Rohis, sembari berharap diberi kesempatan untuk berbicara dengan Kak Dika. Entah Allah berpihak padaku atau bagaimana, di sela-sela aku mengobrol dengan anak Rohis, tiba-tiba Kak Dika melontarkan pertanyaan ke arahku. Asya, rumahnya dekat Masjid Ar-Rohim ya? Jika kalian ingin tahu, kejadian ini bisa diumpamakan dengan pucuk dicinta. Ulang pun tiba, karena yang awalnya aku hanya berharap bisa mengobrol dengannya, lalu ternyata benar saja terjadi. Kok Kak Dika tahu nama gua? Kak Dika kenapa bisa tahu rumah gua? Dia stalker ya? Ujarku dalam hati. Aku pun membalasnya dengan sedikit gemetar. Iya kak, dekat situ. Ada apa ya kak? Oh, itu dekat rumah gua. Kemarin gua kayak lihat lo gitu di jalan. Taunya beneran loh. Hal yang membuatku kaget lagi ialah ternyata rumah Kak Dika di daerah yang tidak jauh dari rumahku.
Hal itu membuatku memikirkan hal yang sedikit mungkin dan tidak mungkin. Seperti jika rumahku dekat dengannya, berarti Kak Dika bisa berangkat dan pulang bersamaku. Esoknya, saat aku sedang tidak ada pelajaran, aku tidak sengaja melewati lapangan. Niatku ingin ke kantin, tetapi pandanganku teralihkan oleh sosok yang sedang bermain sepak bola di tengah lapangan itu. Saat itu, tujuanku bukanlah lagi ke kantin untuk menikmati makanan, tetapi duduk di pinggir lapangan untuk menikmati pemandangan dari seorang Kak Dika yang sedang berusaha memasukkan bolanya ke dalam gawang. Aku pun memberi pesan ke Mika, "Mik, buruan ke lapangan, gue gak jadi ke kantin, soalnya gue menemukan hal yang lebih nikmat daripada mie ayam di kantin." Saat aku sedang melihat sang empu, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku. "Asya, gue udah jauh-jauh kesini, gue kira ada apa. Ternyata gue disuruh nemenin lu ngeliat idola lu," ujar Mika dengan nafas yang terenggak-enggak. Asya terkekeh, "Gimana ya Mik? Coba lu lihat di antara semua pemain, cuma dia yang pakai celana panjang. Kurang soleh apa seorang Nadika Ginandra?" Sungguh aku sangat terpaku melihat seseorang itu. Lalu lamunanku pun buyar karena beberapa suara perempuan yang meneriaki nama Kak Dika. Benar, Kak Dika memang sangat digemari oleh para perempuan karena parasnya yang menawan. Aku melihat sekilas obrolan Mika dan Ala. Di situ aku membaca bahwa Ala ternyata mengagumi seorang Nadika Ginandra yang dimana aku pun mengagumi seseorang itu. Aku melihat Mika dan Ala yang sedang berbincang. Tampak seru. Aku pun menghampiri mereka berdua. "Ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget." Katanya Ala udah di-chat Kak Dika kemarin. Ini gua lagi ceritanya. "Wah, di-chat gimana tuh?" Tanyaku penasaran. Terus katanya kemungkinan Kak Dika naksir Ala tuh 35%. Asya, ya Allah, gak kuat. Setelah kejadian beberapa hari lalu yang aku melihat room chat Mika dan Ala, kukira itu hanya senda gurau mereka. Ternyata itu adalah suatu hal yang fakta. Singkat cerita, aku dan Kak Dika selama 3 bulan ini menjadi semakin dekat sebagai sahabat. Ia bahkan bilang padaku untuk memanggilnya tanpa embel-embel Kak. Aku menyesal karena dahulu pernah menyukai dirinya. Jika kalian ingin tahu, Dika itu orangnya jahil, menyebalkan, dan suka melirik diriku. Jika ia bersamaku, maka akan seperti cerita Tom and Jerry yang selalu bertengkar. Itu bukan hanya menurutku saja, tetapi menurut seluruh anak Rohis. Hari ini aku ada les. Kebetulan selama seminggu ini aku diantar ke tempat les oleh Kak Husen. Kak Husen ini merupakan anak eskul band yang dekat dengan Kak Juan dan Dika. Entah mengapa aku dan Kak Husen semakin dekat melalui ia yang mengantarku ke tempat les. Ia yang memberiku makanan ringan dan perhatian kecil lainnya. Seluruh anak Rohis pun tahu aku sedang dekat dengan Kak Husen, hingga aku disangka berpacaran dengannya. Jujur, aku pun bingung dengan hubungan ini. Aku pun tersadar karena suatu hal, yaitu Dika dan Ala. Mereka berdua diam-diam semakin dekat, tetapi anehnya adalah jika di situ ada Ala, pasti di situ tidak ada Dika. Begitupun sebaliknya. Mungkin Dika atau Ala tidak ingin ada fitnah di antara mereka, tetapi bukankah sudah terlanjur untuk menutupi semuanya? Hari ini merupakan hari di mana aku rapat dengan Dika. Dika sebagai ketua acara dan aku sebagai sekretarisnya. Iya, hanya berdua saja, karena seharusnya bersama Mika. Tetapi Mika sedang berhalangan hadir. Rapat pun berjalan dengan lancar. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Tentu aku tidak pulang bersama Dika, melainkan bersama Kak Husen yang sudah menunggu sedari tadi. "Turun di dekat warung itu aja Kak," kataku. "Oh, oke." Lalu aku berjalan menuju rumahku yang tak jauh dari warung tersebut. Alasan dari semua ini adalah karena ayahku yang ketat dalam hal tentang lelaki. Tidak boleh ada yang mendekatiku,
Lalu aku berpikir, hubungan ini akan bertahan sampai kapan ya? 2 hari kemudian aku diberitahu oleh salah satu teman rohisku. Asya, maaf, gue bukan mau ganggu hubungan kalian, tapi kemarin Kak Husen nganter Amel pulang. Sekarang nganter Ratu, Sya. Gue cuma mau lu tahu aja. Betapa kagetnya aku, karena ternyata Kak Husen seperti ini orangnya. Tapi aku tidak ingin panjang lebar, jadi aku cukup tahu saja apa yang sudah Kak Husen perbuat. Keesokannya aku mengeluh karena proposal yang aku buat tak kunjung ditandatangani oleh ketua OSIS. Karena sudah terhitung 5 kali aku merevisi proposal ini. Entah mengapa saat itu aku malah menangis di ujung ruangan rohis. Anggota lain melihatku tertawa karena disuruh merevisi proposal lagi. Di benakku banyak hal yang terlintas, seperti remedial matematika dan IPA-ku, masalah Kak Husen yang mengantar cewek yang berbeda setiap harinya. Aku muak dengan itu semua. Apakah dia benar-benar tidak serius padaku? Lalu, tiba-tiba sebuah tangan melayang di kepalaku. Terasa aman dan nyaman. Ternyata itu elusan tangan dari seorang Nardika Ginandra. Gak apa-apa, besok gue yang selesain semuanya. Insya Allah gue bisa, katanya. Singkat cerita, Dika dan Kak Husen mulai memasuki masa-masa sibuk kelas 12. Begitupun aku yang sudah memasuki kelas 11. Aku hingga merelakan 3 ekskulku demi dapat memahami materi sekolah dengan baik. Sampailah di mana pengumuman SBMPTN. Kak Husen tidak diterima di universitas yang diinginkannya. Aku merasa sedih mendengarnya. It's okay Kak, hidup udah diatur sama Allah, jadi kita cuma perlu usaha lebih giat lagi aja. Semangat Kak Husen, ujarku. Lalu aku mendengar kabar bahwa Dika diterima di universitas yang diinginkannya, walau lewat jalur mandiri. Aku pun memberi ucapan selamat karena usaha Dika tidak main-main, yaitu pindah jurusan. Makasih Asya jelek, akhirnya penantian gue terjadi juga, balas Dika. Omong-omong tentang Kak Husen, ia tidak memberiku kabar sama sekali. Hingga aku harus menanyakan keberadaan dirinya lewat Dika ataupun Juan. Saat aku menanyakan kepada Juan, Juan pun membalas. Stop nanya tentang Husen ke gue. Lo gak tahu tentang dia. Dia keterima di universitas di Surabaya. Sontak aku kaget. Kok dia gak ngasih kabar ke gue sih, Ju? Juan membalas. Hubungan lo sama dia emang apa? Lo gak perhatian ke dia aja gak dia gubris, Asya. Gue kasihan lihat lo begini. Dia tuh gak pernah serius sama hubungan lo. Keesokannya, keputusanku sudah bulat bahwa aku akan mengakhiri hubungan yang tidak ada ujungnya ini. Let's end this relationship. Beberapa menit pun Husen membalas. Gak mau Asya, kalau gitu mending sekarang kita komitmen. Setelah 2 tahun, telat Sen, aku udah capek dimarahin ayah karena pulang malam terus gara-gara jalan bareng sama kamu. Dan aku juga gak bisa LDR sama kamu. So kongres ya, keterima di Surabaya. Aku melihat wajah Husen yang kaget. Kok kamu tahu? Sebenarnya aku hubungin kamu karena mau kasih tahu itu. Aku membalas, ya udah hargain keputusan gue ya. Kalau kita emang benar jodoh, pasti Allah pertemukan lagi. 3 hari kemudian, aku mendengar dari Dika bahwa tadi pagi Kak Husen sudah berangkat ke Surabaya. Ia berpamitan sehari sebelum itu. Ia bilang, besok gue ke Surabaya, Sya. Terima kasih atas semua kenangannya ya. Aku pun membalas, ya terima kasih kembali Kak. Hati-hati di jalan. Hatiku pun berkata, kamu terlalu indah untuk disebut pelarian, tapi kamu terlalu buruk untuk disebut cinta. Singkat cerita, aku pun mulai menginjak kelas 12. Diawali dengan aku yang mulai turun jabatan dari anggota rohis, lalu mulai melanjutkan masa-masa yang terlihat sulit. Hari ini merupakan hari di mana aku akan melaksanakan UTBK. Aku merasa aku bisa saat mengerjakannya. Tetapi semua itu pupus saat aku menyadari bahwa aku tidak lolos jalur SBMPTN. Aku berpikir mungkin Allah sudah menyiapkan sebuah rencana yang lebih baik dari ini. Dan benar saja.
Beberapa hari kemudian, aku lolos di universitas yang sama melalui jalur mandiri. Kebetulan, aku satu universitas dan satu jurusan dengan Dika. Ia yang membantuku hingga aku lolos lewat jalur mandiri ini. Makasih Dik, berkat lu gua lolos, kataku. Itu semua juga karena usaha lu kok, Sya. Belajar terus ya, kalau butuh bantuan lagi ke gua aja, ucap Dika dengan lembut. Aku mendapat kabar bahwa Ala sahabatku diterima di universitas di Jogja. Aku hanya terpikirkan satu nama, yaitu Dika. Entah aku harus senang di atas penderitaan Dika yang ditinggalkan Ala dan membuatku semakin dekat dengan Dika, atau ikut sedih mendengar sahabatku pergi menggapai cita-citanya. Hari ospek pun datang. Saat itu aku dipaksa untuk memakan udang oleh salah satu kakak tingkatku. Kak Jos selaku teman Dika pun menghubungi Dika lewat telepon. Samar-samar ku dengar, "Dik, Asya pingsan gara-gara dipaksa Fiona buat makan udang." Sehabis itu, aku sudah tidak mengingat dan mendengar apapun. Masa-masa ospek pun selesai. Aku mulai menjalani dunia perkuliahan yang rasanya sedih, senang, susah, dan rasa lainnya. 5 tahun kemudian, ayah bilang kepadaku bahwa aku sudah cukup umur untuk menikah. Aku berpikir bahwa mungkin ini saatnya aku jujur kepada diriku sendiri. "Assalamualaikum Ustadz, saya merasa sudah cukup umur, jadi saya ingin ta'aruf Us," ucapku pada Ustadz Wira yang dulu mengajariku bahasa Arab semasa SMA hingga kuliah. "Masya Allah, tentu bisa Asya. Nanti Ustadz pilihin yang paling cakep hati, akhlak, dan wajahnya ya." Aku menyanggah. "Enggak Ustadz, selama SMA ini saya dihantui oleh satu nama. Dulu dia anak murid Ustadz juga kok." Ustadz Wira bingung. "Wah, teman kamu atau kakak kelas kamu?" Aku yang ragu pun menjawab, "Dika Ustadz, kakak kelas yang dekat sama saya semasa SMA hingga kuliah." Ustadz Wira semakin bingung dan kaget mendengar ucapanku. "Serius sama Dika? Kalian kalau ketemu kan kayak Tom and Jerry?" Aku menjawab, "Iya Ustadz, sejak pertama kali ketemu." "Asya, jelasin apa maksud lu? Ta'aruf kan bukan tentang dua orang saling kenal, Sya," ujar Dika di room chat mereka. "Gak tahu Dik, gue juga awalnya Denial suka sama lo, tapi nama lo berisik banget di sepertiga malam gue," balasku. "Kita gak pernah bahas hal serius ini Dik. Lagi pula gue kenal sama lo dan mungkin lo gak pernah mencoba kenal gue lebih dalam Dik," lanjutku. Dika bilang, "Gue kenal lo Sya. Lo itu orangnya humble, cepet hafal Al-Quran, hafalan lo banyak, selalu buat orang di sekitar lo bahagia. Lo terlalu sempurna buat gue Sya." Aku terkejut karena dia lumayan mengenal diriku. "Gak ada yang sempurna Dik. Bagi gue lo adalah doa yang gak akan pernah terkabul. Gue baru bilang sekarang karena dulu saingan gue Alana Dik. Gue udah gak ada harapan setelah melihat Allah yang amat sempurna itu. Soalnya gue tahu lo bakal pilih siapa." Dika dengan tegas menjawab, "Alana cuman masa lalu gue Sya, jangan bahas dia lagi." Dengan hati yang sedikit kecewa aku membalas, "Jadi ta'aruf gue ditolak? Dari awal juga gue udah mikir gitu sih. Janji ya, setelah ini jangan canggung sama gue Dik." Entah apa yang ada di pikiran Dika. Gue gak bilang mau nolak, tapi kasih gue waktu seminggu boleh. Gue mau istiqoroh dulu. Jujur, menurutku itu waktu yang tidak terlalu lama. Lalu aku iyakan saja. Seminggu sudah dilewati mereka berdua. "Dika, gimana jawabannya?" Pesanku hanya sampai kepada sang empu. Namun tidak ada balasan sepatah kata pun darinya. 2 minggu aku menunggu, 3 hingga sebulan. Aku melewati sebulan itu dengan jiwa dan raga yang tidak tenang. Lalu aku memutuskan untuk memberi pesan kepadanya. "Dik, kalau gak mau kasih jawaban, gue anggap ta'aruf kita batal ya." Kemudian aku mendapat jawaban darinya. "Sya, gue udah punya jawaban. Besok gue izin ke rumah lo ya." Harinya pun tiba. Jantungku berdegup tak karuan menunggu kehadiran sang empu. Bel rumahku berbunyi. Aku pun menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. "Loh, Husen?" Siapa sangka yang datang ke rumahku adalah kakak kelas yang dulu sempat ada hubungan denganku. "Assalamualaikum Sya, orang tuamu ada?" ucap Husen dengan gagah.
Waalaikumsalam, ada Sen, tapi kenapa lu kesini? Belum move on dari gua ya? Ucapku heran. Ya udah, gua masuk dulu ya, Sya. Ia sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Assalamualaikum, Om, Tante. Kedatangan saya ke sini ingin mengajak ta'aruf Asya secara serius. Sungguh di benakku hanya di mana Dika? Apakah ia tidak jadi datang? Bagaimana jawabannya? Ayahku membalas. Oh, jadi ini orang yang kamu bilang ke ayah, Sya. Bukan ayah, bukan dia, ucapku. Ya sudah, jadi kamu mau menerima atau tidak? Ucap ayah dengan nada tegas. Sebelumnya, terima kasih Husein karena sudah mau berani ke rumahku dengan niat baik. Tapi maaf, aku sedang menjalani ta'aruf juga. Jika kamu bersedia menunggu, beri aku 3 hari ya. Balasku secara hati-hati. Ia adalah salah satu masa lalu terbaik dalam hidupku. Ia lumayan memberi warna-warni di dalam kehidupanku yang sunyi. Waktu itu, karena ada salah paham, aku jadi memutuskan hubungan dengannya. Aku menganggap itu hanya angin lalu. Tapi aku sangat bingung sekarang. Aku harus mencoba menerima cintanya Husein atau menunggu dicintai oleh Dika. Aku istiqoroh selama 3 hari itu, tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Husein mengirimku pesan, Sya, gimana jawabannya? Aku sudah memutuskan keputusan ini dengan sangat matang. Enggak Sen, gue gak bisa, maaf ya. Mungkin Husein kecewa, tetapi apalah dayaku ini, jika Allah sudah menghendaki ini maka terjadilah. Aku memutuskan untuk memberitahu Alana lewat telepon. Ala, gue minta maaf, ternyata dari dulu gue suka sama Dika Al. Berkali-kali gue coba pikir kalau itu cuma rasa kagum, tapi nyatanya enggak lah. Gue gak tahu dia bakal gimana sama gue, tapi gue izin ngajak Dika ta'aruf ya. Maaf gue egois banget, kataku dengan hati-hati. Asya, gue sebenarnya udah tahu dari tatapan lo. Tatapan lo ke Dika itu beda banget. Mungkin dari semua orang. Cuman lo aja yang gak sadar bahwa lo ada rasa sama Dika. Sungguh, itu menyayat hatiku. Sekali lagi, maafkan sahabatmu ini ya Ala. Semoga kita tetap menjadi teman hingga akhir zaman nanti. Aku mendapat pesan dari Dika. Asya, jawaban gue ketunda 3 hari. Besok gue serius mau ke rumah. Tolong bilangin ke orang tua lu ya. Pada saat itu aku sangat takut untuk membuka pesannya. Dan ternyata benar, esoknya dia datang. Bel rumahku berbunyi. Assalamualaikum Asya, izin masuk ya, kata Dika dengan lembut. Waalaikumsalam, silahkan masuk Pak, Kak. Ia datang bersama dengan ayah dan kakaknya. Om, Tante, kedatangan saya dan keluarga ke rumah Om dan Tante ini ingin melamar Asya. Ayahku membalas, iya nak, Asya sudah banyak cerita tentang kamu ke saya. Aku mencubit tangan ayahku agar tidak kelepasan membahas kemana-mana. Iya Om, awalnya Asya yang ajak ta'aruf duluan, tapi bodohnya saya di situ adalah saya terlalu lama memberi jawaban ke anak Om, karena pada saat itu belum ada tanda dari istiqoroh saya, balas Dika. Gak apa-apa nak Dika, ucap ayahku dengan lembut. Mungkin ini terlalu cepat untuk saya mengatakan bahwa saya sudah cinta dengan Asya. Memang dulu kami hanya teman dekat saja, tetapi entah mengapa setelah saya selidiki, menurut saya Asya cocok menjadi wanita yang bisa mendampingi hidup saya. Saya ingin jadi imam untuk Asya juga Om, dan saya serius sudah mencintai Asya dengan sepenuh jiwa dan raga. Ucapan Dika yang barusan membuatku tersentuh saat mendengarnya. Pria itu, menurutku tidak salah memilih ia untuk berta'aruf denganku. Aku tidak menyesal menolak laki-laki lain untuk menunggunya menjawab semua itu. Asya, gimana nih jawaban kamu? Kata ayahku. Aku balas, enggak ayah. Ayah menatapku dengan tatapan heran. Loh, ditolak maksudnya? Enggak bisa nolak, hehehe, kataku sambil sedikit tertawa. Semua orang tertawa melihat lawakan jadulku yang hampir mengejutkan semua orang. Aku melihat Dika menghembuskan napasnya karena jawabanku. Ini semua bukan hanya hasil istiqoroh Dika dan diriku, tetapi ada campur tangan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Mungkin memang sulit mempercayai orang yang belum cinta kepada kita untuk dijadikan pasangan hidup.
Tapi aku belajar bahwa pernikahan itu bukan sekedar perihal cinta, tapi juga mencintai.